Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu-rahayu bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Farid Sancani Yago dari Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi UP BJJ Palembang. Pada kesempatan kita kali ini, izinkan saya untuk menjabarkan secara ringkas dan singkat tentang program yang saya kerjakan, yaitu mengimplementasikan struktur data dan algoritma berbasis Java. Dalam hal ini ada 3 program yang telah dibuat, yaitu adalah Stack, Quicksort, dan juga Qt. Sebelumnya saya mohon maaf kepada dosen pengampu dikarenakan satu dan lain hal. Untuk sekarang saya belum bisa untuk memirroring webcam saya. Jadi untuk sekarang, untuk sementara mohon maaf dan mohon izin saya belum bisa untuk memirroring wajah saya di project ini. Baik, kita mulai dari program yang pertama, yaitu implementasi Stack ya. Last in first out di sini. Di sini ada program yang sudah saya buat ya, dan mengenai konsep LIFO itu sendiri adalah kalau yang last in first out ini berarti data yang terakhir kali dimasukkan ke dalam stack itu dia akan menjadi elemen pertama yang akan dikeluarin. Kalau misalkan kita analogikan sebagai piring, ketika kita makan di restoran atau gimana itu, piring yang ditaruh paling terakhir di atas tumpukan itu dia akan menjadi piring pertama yang akan diambil saat ada pelanggan yang ingin makan gitu. Adapun untuk operasi ini dia ada 4 operasi utama ya. Yang pertama itu adalah operasi push, yaitu operasi yang menambahkan elemen ke dalam stack ya, atau lebih tepatnya itu adalah menambahkan data baru ke posisi teratas atau top dari stacknya atau tumpukannya tadi. Kemudian di sini ada operasi pop ya, yaitu adalah operasi yang dimana kita mengambil dan menghapus elemen teratas dari stacknya. Kemudian di sini ada pick atau top ya, itu digunakan untuk melihat elemen atau melihat data yang paling atas tanpa menghapusnya. Dan di sini ada pemeriksaan is empty atau is full. Artinya adalah kita akan memeriksa di sini apakah stack itu adalah kosong atau stacknya itu penuh gitu. Yang terakhir itu adalah menampilkan isi stack dari bawah ke atas di sini. Oke. Untuk prosesnya di sini saya langsung jalankan saja. Stackdemo.java. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat, di sini yang pertama adalah proses push atau memasukkan data. Kalau misalnya kita ingat di awal tadi itu adalah operasi yang ini. Ya, kita menambahkan atau memasukkan elemennya itu. Kita push yang pertama 15, 30 dan lain-lain sampai 120. Kemudian di sini kalau misal kita lihat di sini ada isi stacknya ya, dari bottom to top. Di sini ada 15, 30, 45 sampai 120. Topnya untuk saat ini adalah 120. Nah, di sini ada proses
Oke. Dan sebelum popnya isi stack bottom to top itu adalah 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, dan 120. Top yang saat ini itu adalah 120. Nah, kalau misalkan kita mengambil dan menghapus elemen teratasnya, ini kan topnya adalah 120 nih. Kalau kita pop, maka sesudahnya 120-nya ini akan dihilangkan. Yang jadinya yang topnya saat ini adalah 105 di sini. Kemudian ada 3 proses pop di sini ya. Kalau bisa kita lihat ada pop kedua dan pop yang ketiga. Ini masing-masing mengambil atau menghapus elemen teratas dari stack yang pertama tadi ya. Jadi yang pertama itu di pop yang 120-nya, yang kedua 105-nya di pop jadi 90, yang ketiga 90-nya yang di pop. Hasilnya adalah 75 di sini. Jadi yang paling atas itu adalah 775. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk demo yang kedua yaitu untuk Q di sini. First in, first out atau FIFO. Untuk konsep FIFO ini sendiri itu berarti elemen data yang pertama kali dimasukkan ke dalam Q itu akan menjadi elemen pertama yang akan dikeluarin. Oke. Jadi elemen data yang pertama kali dimasukkan itu dia akan dikeluarkan pertama gitu. Nah, di sini untuk operasi utamanya itu ada 4. Yang pertama ada NQ di sini, yaitu menambahkan elemen ke dalam antrian atau lebih tepatnya menambahkan data baru ke ujung belakang antrian atau rear. Nah, di sini jika rear itu mencapai ujung array, itu kita bakalan putar kembali indeks ke 0 gitu. Kemudian di sini ada operasi yang kedua yaitu operasi DQ. Ya, kalau misalkan operasi DQ ini adalah untuk mengambil dan menghapus data atau elemen dari ujung depan atau front. Yang ketiga, di sini ada operasi pick. Untuk operasi pick ini sendiri, dia digunakan untuk melihat elemen terdepan tanpa menghapusnya. Kemudian ada pemeriksaan sama kayak stack demo tadi, apakah empty atau full. Yang terakhir dia print out ya. Ini menampilkan isi Q dari depan ke belakang. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat dan kita jalanin aja langsung Java Q demo.java. Oke. Kalau yang pertama tadi, di sini proses NQ-nya kita memasukkan data ke antriannya seperti ini. Frontnya berarti yang paling atasnya. Di sini itu adalah 10 atau depannya itu adalah 10. Nah, di sini setelah kita NQ tadi adalah kita menambahkan elemen ke dalam antrean di belakang ya, atau ke belakangnya. Nah, di sini setelah kita NQ di sini isinya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita akan melakukan DQ di sini ya, atau mengambil data terdepan atau yang pertama kali masuk di sini. Nah, sebelum DQ di sini kita ambil paling depan di sini ya. Itu adalah 10. Kita ngambilnya yang 10 di sini. Ya, kalau misalkan kita DQ yang pertama, kita ambilnya yang 10 di sini, maka sesudah DQ itu 10-nya hilang nih, karena kita sudah ambil dari yang belakang. Kalau yang stack tadi kita ambilnya paling atas gitu ya. Nah, setelah itu di sini saya melakukan 3 proses DQ sehingga di sini yang pertama tadi 10 diambil, sisa 20, yang kedua 20 diambil,
Gitu, sisa 30 yang terakhir atau yang ketiga, 30 diambil, sisanya 40 gitu yang paling depan. Gitu. Nah, di sini itu adalah proses yang Q. Yang terakhir adalah untuk quick sort. Nah, di sini quick sort itu lumayan panjang ya. Jadi di sini saya singkat saja. Jadi quick sort itu adalah algoritma pengurutan yang menggunakan metode divide atau conquer. Ya, bagi atau taklukkan gitu ya. Cara kerjanya itu kalau secara umum ya itu ada 3. Yang pertama adalah kita pilih pivotnya dulu. Jadi kita memilih sebuah elemen dari array itu untuk dijadikan sebagai pivotnya gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah partisi, lalu mengatur ulang array sedemikian rupa ya, sehingga nantinya semua elemen yang lebih kecil dari pivot itu dipindahkan ke sebelah kiri pivot gitu. Kemudian semua elemen yang lebih besar dari pivot itu dia bakalan dipindahin ke sebelah kanan pivotnya gitu. Nantinya setelah proses ini kelar atau selesai, pivot yang berada posisinya yang benar, pivot itu bakalan berada di posisi yang paling benar gitu ya. Atau indeksnya itu sudah tepat atau ke sortir gitu. Dan yang ketiga itu adalah rekursi atau divide gitu. Nah, di sini saya langsung saja jalankan untuk program yang ini. Di sini saya clear dulu. Java quick sort demo seperti ini. Ini ada data yang belum diurutkan ya. Di sini masih belum berurutan. Nah, nantinya ketika kita swapping data ini yang kecil itu akan diurutin dari yang terkecil di sebelah kiri dan yang paling besar itu dia bakalan berada di sebelah kanan ya. Nah, untuk proses partisi atau swappingnya itu kurang lebih seperti ini. Dan hasil setelah diurutkan itu menjadi seperti ini. Oke, itu saja untuk kesempatan kita pada kali ini. Terima kasih kepada dosen pengampu. Jika ada salah kata dan juga penjelasan saya yang terlalu berlibat, saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.